Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Utami, Stambuk A401-18058, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perumusan kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ada beberapa bagian yang mencakup 1. Formulasi kebijakan pendidikan, 2. Komponen formulasi kebijakan pendidikan, dan yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan pendidikan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi yang berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian materi yang kedua yaitu formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Wibawa, komponen yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan adalah yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk tindakan pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu aktor atau orang atau pelaku. Aktor atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberi dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan mengenali nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai secara implisit maupun eksplisit. Kemudian materi yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan pendidikan. Proses formulasi kebijakan pendidikan yang pertama yaitu perumusan masalah kebijakan. Pada prinsipnya, walaupun suatu prinsip keadaan dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi objektifnya, tetapi juga secara subjektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan agenda pemerintah. Karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif,
sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan pendidikan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang terakhir yaitu pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersamaan terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.